Kalau kemampuan untuk sains untuk anak-anak saya mungkin agak susah untuk dipacu gitu kan. Ada beberapa guru kita yang masih ada guru honorer gitu kan. Yang PNS kita cuma di sini 14 orang. Itu sudah dari 34 kita di sini. Senang sih, kayak nggak nyangka gitu. Padahal kayak itu nggak nyangka aja sih Pak gitu. Memang sekolah kita ini nampaknya belum terlalu diminati, mungkin letak gitu kan, karena letaknya tidak strategis gitu kan, jauh dari jangkauan transportasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sanak Firdaus Abi semua, jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Kita kembali ke sekolah ya. Sekolah yang kita datangi kali ini sebuah sekolah yang jauh dari kebisingan sebuah kota, berada di kaki sebuah bukit. Kendati akses ke sana sudah bagus, jalanannya sudah mulus, namun tidak ada kendaraan umum yang sampai ke sekolah ini, sehingga sekolah ini kurang diminati. Siswanya adalah anak-anak yang berada di lingkungan sekolah saja, karena pemberlakuan zonasi. Sekarang ini kan zonasi. Memang sekolah kita ini nampaknya belum terlalu diminati, mungkin letak gitu kan, karena letaknya tidak strategis gitu kan, jauh dari jangkauan transportasi. Jadi memang yang sekolah di sini anak-anak yang berada di sekitar desa Sungai Rambai ini, letak sekolah kita. Jika kita berada dalam pekarangan sekolah ini, ada rasa betah untuk terus berlama-lama di sana. Lingkungannya sangat hijau dan sejuk. Tapi, jika dibandingkan dengan sekolah lain di kota Pariaman, sekolah ini termasuk sekolah kecil lantaran hanya punya 9 rombongan belajar atau rombel dengan 235 orang siswa. Ada beberapa guru kita yang masih ada guru honorer gitu kan. Yang PNS kita cuma di sini 14 orang. Itu sudah dari 34 kita di sini. Yang PNS itu 14 orang. Kemarin kita dapat 2 orang guru P3K, jadi 16. Selebihnya itu yang tenaga administrasi, kita tidak ada satupun yang PNS. Tenaga administrasi dan juga perpustakaan, juga tenaga kebersihan semuanya lah. Jadi yang PNS 14 tambah 2 P3K. Dari segi ruangan kelas, kita itu masih ada ruangan kelas yang belum ada keramiknya, itu dua rombel lagi terasnya gitu. Yang saya inginkan sekali dari segi fisik itu pagar. Pagar masih ada 1 termen lagi yang harus dibangun. Itu saya sudah berupaya untuk berkoordinasi dengan anggota-anggota dewan gitu untuk memohon bantuan, kemudian dengan dinas pendidikan provinsi gitu kan. Kalau dapat pagar itu sudah terpagar, itu bisa membuat suasana sekolah lebih kondusif lagi gitu. Jadi tidak mudah aja orang keluar masuk ke sekolah kita gitu. Itu mungkin dari segi fisik. Kemudian ada satu lagi labor fisika. Nah, kalau selebihnya kita alhamdulillah itu sudah sama sekali belum punya gitu, Bu. Labor fisika belum. Prestasi sekolah ini diakui oleh sang kepala sekolah, Almita MPD, masih berada di bawah sekolah lain. Apalagi jika berhubungan dengan sains. Siswanya belum bisa bicara di tingkat kota. Tetapi hal tersebut tidak menyurutkan langkah sekolah agar anak-anaknya bisa berprestasi dan sejajar dengan sekolah-sekolah lain. Kalau kemampuan untuk sains untuk anak-anak saya mungkin agak susah untuk dipacu gitu kan. Tentu saya mencari peluang-peluang yang bisa bisa dibanggakan juga nanti oleh anak-anak saya setelah dilatih gitu kan. Langkah untuk bisa bersaing dan bersanding dengan sekolah lain diarahkan pada satu sektor berbeda. Tidak harus di bidang sains. Pihak sekolah melihat ada peluang di bidang literasi,
Lagi pula, suasana sekolah dan nuansa sekolah ini sangat mendukung. Apalagi jika dihubungkan dengan perencanaan berbasis data. Berdasarkan rapor pendidikan yang harus diisi setiap tahun, salah satu kelemahan sekolah ini ada di bidang literasi. Makanya, pengembangan literasi sekolah akan bermanfaat untuk masa depan siswa. Bahwa sekarang itu kan ada perencanaan berbasis data. Itu diambil dari rapor pendidikan, bahwa setiap tahun itu kan kita mengisi, di sanalah dilihat keadaan rapor pendidikan kita gitu. Jadi salah satunya kita yang lemah itu memang di literasi. Jadi sebenarnya banyak kiat-kiat yang kita lakukan untuk literasi ini, tetapi saya tertarik di sini karena kemampuan anak-anak saya yang mau diasah itu di literasi menulis ini gitu. Berbagai langkah dan terobosan dilakukan. Impiannya, pengembangan literasi akan menjadi salah satu ikon bagi sekolah ini ke masa depan. Setidaknya akan menjadi modal bagi siswa. Terobosan dilakukan dalam bentuk nyata. Sekolah mendatangkan instruktur yang piawai di bidang pengembangan literasi, khususnya dalam memberikan motivasi meningkatkan kemauan baca dan kemampuan menulis. Seorang wartawan senior, Firdaus Abi, yang sehari-hari Direktur Pos Metro Padang, juga penulis sejumlah karya buku sastra berupa cerpen dan novel, memberikan materi tentang jurnalistik dasar. Materi semula yang diperuntukkan bagi siswa ternyata juga diikuti sejumlah guru. Firdaus Abi tak hanya memberikan teori, tetapi pelatihan sehari penuh tersebut juga disertai dengan 5 kali praktek, yakni praktek sebelum pelatihan dimulai, praktek setelah materi diberikan, praktek wawancara, praktek liputan berita, praktek menulis berita, dan praktek editing. Setiap praktek disertai dengan evaluasi. Mendapatkan banyak pengalaman, habis itu mendapatkan ilmu pengetahuan gimana caranya membuat jurnalistik. Pertamanya ilmu tentang kayak lebih tahu tentang cara menulis kayak mana. Tuh, oh ternyata jurnalistik ini kayak gini, tata caranya gitu. Coba. Terus ketika naskah tadi diambil itu gimana pesan? Senang sih, kayak nggak nyangka gitu. Padahal kayak itu nggak nyangka aja sih Pak gitu. Materi pelatihan menulis puisi juga tak kalah seru. 2 orang penyair didatangkan sekaligus, Denny Mailizon dan Johnson Effendi. Keduanya memberikan teknik menulis puisi disertai praktek menulisnya. Betul, kata-kata. Puisi itu kumpulan kata-kata, ya kan? Kata-kata. Kalau tidak ada kata-kata, tidak ada puisi. Untuk apa? Ya? Gimana caranya kalau tidak ada kata-kata? Bahkan belum dari itu kata-kata, ya kan? Antusias peserta sangat terasa. Mereka akan berpacu menyelesaikan tugas praktek yang diberikan. Sejumlah karya siswa tersebut, seperti disebutkan Denny Mailizon, ada di antaranya yang diperkirakan mampu menembus media massa. Dan juga bisa menjadi penulis yang tangguh gitu. Kenapa? Karena menulis itu sekarang sangat dibutuhkan ya, di era sekarang gitu. Memang sangat dibutuhkan. Apapun yang mau kita buat itu kan. Kecakapan khusus yang dimiliki siswa, terutama dalam kaitan kemampuan menulis, diharapkan menjadi bekal untuk langkah mereka di masa depan. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini, dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.